Hai semuanya, video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana jutaan babi liar dimusnahkan dan ditangkap dengan perangkap modern. Kita juga akan menjelajahi peternakan burung puyuh, mempelajari bagaimana burung puyuh dibesarkan hingga memproduksi telur puyuh bergizi. Kemudian saya juga akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat bagaimana zebra berevolusi, bertahan hidup, dan bermigrasi. Sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan di saluran YouTube kami? Bayangkan bangun tidur dan mendapati ladang Anda yang dulu subur kini hancur, parit yang dalam, tanaman yang hancur, dan tanah yang terbalik seperti medan perang. Bagi ribuan petani di seluruh dunia, mimpi buruk ini nyata. Pelakunya babi hutan. Populasi mereka telah meledak, menyebabkan kerugian pertanian senilai lebih dari 2 miliar dolar per tahunnya. Jadi bagaimana kita sampai pada titik ini, dan apa yang dilakukan untuk melawannya? Mari kita lihat lebih dekat. Babi liar sekarang menjadi salah satu spesies invasif yang paling merusak di Amerika Serikat. Dulu pada tahun 1990, jumlah mereka hanya sekitar 2 juta, namun saat ini jumlah tersebut telah melonjak hingga hampir 9 juta, tersebar di sedikitnya 39 negara bagian, dan ini bukan hanya masalah Amerika Serikat, negara-negara seperti Australia, Jerman, dan Spanyol juga berhadapan dengan kekacauan yang disebabkan oleh hewan-hewan yang sangat mudah beradaptasi ini. Namun di Amerika Serikat reproduksi mereka yang cepat, dan keberadaan mereka yang luas membuat mereka sangat sulit dikendalikan. Dengan moncongnya yang kuat, babi hutan mengais-ngais tanah seperti bajak hidup, menghancurkan lahan pertanian, merusak akar tanaman asli, dan meninggalkan jejak erosi dan kerusakan ekologi. Untuk menjebak mereka, petani tidak mengandalkan keberuntungan, mereka menggunakan perangkap yang dirancang secara cermat, dan dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman dan strategi. Banyak dari perangkat ini dipasangkan dengan kamera jejak, atau sistem pemantauan jarak jauh, yang mungkin memungkinkan petani untuk mengawasi tanpa mengganggu lokasi. Salah satu perangkat yang paling umum digunakan adalah perangkap sangkar. Gerbang jatuh ini adalah kandang logam kuat, yang diberi umpan makanan yang sangat menarik, seperti jagung fermentasi, ubi jalar, biji-bijian yang buat nalar babi hutan tidak bisa melawan. Di dalam plat, penekan diletakkan di tanah. Ketika seekor babi hutan menginjaknya, gerbang akan tertutup rapat di belakang mereka dalam sekejap. Perangkap ini harus dibuat kuat dan tinggi, minimal 5 kaki tingginya untuk mencegah penggerek meloncat keluar. Dindingnya terbuat dari panel baja padat, karena babi hutan sangat lincah dan dapat menembus bahan tipis dengan mudah jika perangkapnya tidak cukup kuat. Di beberapa wilayah, tim satwa liar dan petani juga menggunakan perangkat jaring ini. Dirancang untuk jatuh dengan cepat dari atas atau patah dari samping, menjebak hewan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka seringkali berkamuflase di rumput tinggi atau bersembunyi di sepanjang jalur makan yang dipicu oleh sensor gerak, atau kendali jarak jauh. Meskipun tidak seumur perangkap sangkar, jaring ringan dapat digunakan kembali, dan sangat efektif bila digunakan secara hati-hati terutama untuk menangkap babi yang bergerak cepat. Setelah hewan liar berhasil ditangkap, penanganan yang cepat dan manusiawi sangatlah penting. Sebagian besar dimatikan di lokasi dengan menggunakan senjata api untuk mencegah pelarian, dan meminimalkan penderitaan. Di banyak negara bagian, melepaskan babi hutan yang terperangkap sangat dilarang, karena hal itu beresiko menyebarkan penyakit, dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Jika dagingnya dianggap aman, bangkainya dapat diolah menjadi makanan. Jika tidak, sampah tersebut dibuang dengan benar untuk menghindari kontaminasi, dan menjaga tanah tetap aman. Babi liar di alam liar juga menunjukkan perilaku yang sangat menawan, dan kebiasaan yang menawan yang memperlihatkan sisi lembut. Sifat mereka liar, sangat mudah beradaptasi, tumbuh subur di berbagai medan dan iklim, dari hutan lebat dan rawa, hingga padang rumput dan bahkan daerah kering. Mereka tampaknya menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang. Kemampuan mereka untuk bereproduksi dengan cepat, merupakan alasan utama pertumbuhan populasi mereka yang eksklusif.
babi hutan mulai kawin pada umur 6 bulan, betina dapat melahirkan beberapa anak setiap tahun, dengan setiap kelahiran rata-rata berisi 4 hingga 6 anak babi, dan setelah anak-anak babi lahir, induk babi menunjukkan naluri keibuan yang kuat, mereka membuat sarang dari rumput dan dedaunan, biasanya tersembunyi di semak belukar yang lebat, induk babi tetap berada di dekatnya, melindungi anak-anaknya dengan ganas, membimbing mereka saat mereka belajar mencari makan, dan menghindari predator. Anak-anak babi hutan memiliki beberapa ciri khas sejak lahir, bulu mereka ditandai dengan garis-garis berwarna coklat dan krem, yang berfungsi sebagai kamuflase di hutan. Dari segi kepribadian, mereka ingin tahu, energi dan cepat belajar, sifat-sifat yang membantu mereka beradaptasi cepat terhadap lingkungannya. Seperti banyak hewan liar, babi menemukan kegembiraan dalam kenyamanan kecil di alam. Lihat saja yang ini, menggeliat seolah-olah telah menemukan penggaruk punggung terbaik di dunia. Itulah cara mereka menghilangkan rasa gatal atau pengusir parasit yang mengganggu. Mandi lumpur dan tempat minum juga merupakan bagian penting dari rutinitas harian babi hutan. Berguling-guling di lumpur membantu mengatur suhu tubuh mereka, melindungi kulit mereka dari sengatan matahari, dan mengusir serangga. Peternakan babi hutan berkembang pesat terutama di Texas dan Amerika Serikat bagian selatan, yang mana daging babi hutan sangat diminati dengan lebih dari 250 peternakan berlisensi, beberapa di antaranya membesarkan ratusan babi, dengan makanan berupa biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan bahkan makanan ternak berupa padang rumput, mengubah hama liar ini menjadi hasil bumi yang berharga. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Setiap tahun peternakan burung puyuh di China membesarkan sekitar 500 juta burung puyuh, dengan perkiraan produksi telur burung puyuh melebihi 50 miliar, telur ini menyumbang sekitar 60% dari total produksi telur burung puyuh dunia. Video ini akan membawa Anda pada eksplorasi terperinci, tentang metode peternakan burung puyuh modern di China, yang menggambarkan bagaimana industri ini mencapai efisiensi tinggi, dan menjaga keberlanjutan dalam produksi. Sejak mereka lahir, burung puyuh betina siap bertelur sepanjang hidup mereka. Setelah diletakkan, telur puyuh menggelinding perlahan ke sabuk konveyor. Sabuk konveyor ini dirancang untuk bergerak terus-menerus, memastikan bahwa telur tidak pecah atau rusak selama transportasi. Setelah pemeriksaan, telur yang memenuhi standar tanpa retakan, atau kelainan bentuk, ditempatkan dalam inkubator. Inkubator dijaga pada suhu sekitar 37,5 dicuci dan dikeringkan, suhu ideal bagi embrio untuk berkembang dan menetas. Setelah sekitar 17-18 hari inkubasi, burung puyuh yang baru menetas disortir berdasarkan jenis kelamin, melalui pemeriksaan ventilasi, dan kemudian ditempatkan ke kandang pemeliharaan terpisah. Burung puyuh muda memerlukan diet protein tinggi khusus, yang meliputi jagung, kedelai, gandum dan biji-bijian lain, untuk mendukung pertumbuhan cepat mereka. 3-4 kali sehari pengumpan otomatis dipasang di kandang pemeliharaan, untuk menyediakan pasokan makanan yang terus-menerus dan merata. Frekuensi pemberian makan dapat bervariasi tergantung pada tahap perkembangan burung puyuh. Selain menyediakan makanan untuk burung puyuh, 3 faktor penting dalam perawatan burung puyuh, termasuk memastikan pasokan air bersih dan segar setiap hari, menjaga kandang pemeliharaan yang bersih, dan memantau kesehatan burung puyuh secara teratur, untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit. China membeli 30 miliar telur puyuh setiap tahun dari petani, untuk memastikan pasokan yang stabil untuk pasar domestik dan internasional. Ini berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, dan meningkatkan mata pencaharian petani.
Di pabrik pengolahan, telur puyuh melewati tahap pembersihan, di mana kulit luar dicuci untuk menghilangkan kotoran, bakteri, dan kotoran lainnya. Meskipun banyak proses telah diotomatisasi, pemilihan telur masih memerlukan campur tangan manusia, untuk membuang yang tidak memenuhi standar. Ini memastikan bahwa hanya telur berkualitas tinggi yang dikemas. Izinkan saya memberitahu Anda, telur puyuh asin dianggap sebagai cemilan populer di China. Telur puyuh dimasukkan ke dalam sistem pencucian otomatis, untuk membersihkan dan mengupasnya secara menyeluruh dengan cepat dan akurat. Mesin-mesin modern ini menggunakan teknologi canggih, untuk meminimalkan kerusakan, dan mempertahankan bentuk telur. Setelah dikupas, telur puyuh ditempatkan dalam tangki marinasi selama beberapa hari, dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengering, untuk menghilangkan kelembaban. Setelah pengeringan, telur puyuh asin dipindahkan ke area pengemasan otomatis. Orang-orang Cina menyukai telur puyuh asin bukan hanya karena lezat, tetapi juga karena bergizi, mengandung kadar protein dan mineral penting bagi kesehatan yang tinggi. Selain hidangan siap saji, daging puyuh juga diolah menjadi produk segar, dan diekspor ke pasar internasional. Karena permintaan daging puyuh terus meningkat, banyak perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi secara kolektif, menghasilkan total output yang mencengangkan, sebesar 30.000 ton per tahun. Itulah tadi sekilas tentang burung puyuh. Sekarang mari kita beralih ke video lainnya. Hitam dan putih, cepat dan ganas, zebra lebih dari sekedar kuda belang. Mereka telah menjelajahi Afrika selama jutaan tahun, menghindari predator, bermigrasi melintasi dataran luas, dan membuat para ilmuwan takjub dengan rahasia tersembunyi mereka, zebra liar dan bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Tahukah kalian, bahwa zebra, kuda, dan keledai, semuanya berevolusi dari nenek moyang yang sama, yang disebut Equidae, sekitar 4 hingga 4,5 juta tahun yang lalu. Mereka berasal dari Amerika Utara, dan kemudian menyebar ke Asia dan Afrika. Namun disinilah letak kejutannya, kuda dijinakkan, zebra tidak pernah. Para ilmuwan masih bingung, mengapa zebra begitu liar hatinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang garis-garis hitam dan putih yang unik pada tubuh mereka? Mereka membantu zebra mengenali satu sama lain, karena setiap pola seunik sidik jari manusia. Zebra hidup di berbagai habitat di Afrika, mulai dari padang rumput hingga semi gurun yang kering. Mereka sering berbagi tanah dengan gajah, jerapah, binatang buas, dan banyak lagi. Namun jangan biarkan lingkungan mereka yang damai membodohi Anda. Hidup di alam liar adalah permainan bertahan hidup sehari-hari. Zebra adalah hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan erat yang dipimpin oleh seekor zebra jantan yang dominan, dan sekelompok zebra betina. Mereka bersatu bukan hanya demi persahabatan tetapi demi keamanan. Salah satu tontonan alam terhebat adalah migrasi besar, di mana ribuan zebra bergabung dengan ratusan ribu binatang liar, menempuh perjalanan hingga 800 km melintasi daratan luas. Mereka bergerak bersama-sama untuk mencari rumput dan air segar, menciptakan sungai kehidupan yang menakjubkan dan bergemuruh. Zebra jantan sering bertarung dengan ganas untuk melindungi kelompoknya, atau mendapatkan hak kawin. Kehamilan zebra berlangsung sekitar 12 hingga 13 bulan. Selama waktu ini,
si jantan tetap dekat melindungi si betina, dan anak-anaknya yang belum lahir dari predator, dan pejantan saingan. Seekor induk zebra melahirkan seekor anak zebra yang dapat berdiri dan berjalan, hanya dalam waktu 20 menit setelah dilahirkan, bayi yang baru lahir dengan cepat belajar mengikuti kawanan, mengenali induknya melalui bau dan suara, dan tetap waspada terhadap bahaya di alam liar. Seekor zebra dapat hidup 20 hingga 30 tahun, jika cukup beruntung untuk lolos dari predator. Zebra harus minum air setiap hari, dan selama musim kemarau, mereka mungkin menempuh jarak lebih dari 20 km dalam satu hari, hanya untuk menemukan air. Zebra merupakan hewan pemakan rumput. Mereka kebanyakan memakan rumput dan membantu membentuk ekosistem Afrika dengan bergerak dan merumput. Mereka menciptakan pertumbuhan segar yang mendukung banyak hewan lainnya, dan karena mereka memakan rumput dengan kualitas rendah, mereka memberi ruang bagi pemakan pilih-pilih seperti wildebeest. Pernahkah Anda melihat zebra berguling di tanah? Ini bukan sekedar bermain, mereka berguling untuk mendinginkan diri, menutupi tubuh mereka dengan debu sebagai tabir surya, dan menghilangkan parasit. Zebra punya suara, panggilan mereka terdengar seperti campuran gonggongan dan ringkikan, dan panggilan setiap zebra itu unik. Di alam liar Afrika bahaya dapat menyerang zebra kapan saja. Di darat mereka menghadapi predator terampil, terutama singa yang berburu secara berkelompok, mengintai dengan diam-diam sebelum melancarkan penyergapan yang dahsyat. Seekor singa dapat berlari hingga 80 km per jam dalam waktu singkat, lebih cepat dari kebanyakan zebra, tetapi zebra memiliki satu keuntungan besar, daya tahan dan persatuan. Hyena tidak kalah berbahayanya, kerjasama tim mereka tiada henti. Satu klan dapat menghabiskan hingga 30 pon daging dalam hitungan menit, mencabik-cabik seekor zebra dengan efisiensi yang mengerikan, dan bahkan seekor zebra pingsan karena kelelahan atau cedera. Burung bangkai melayang di atasnya, menunggu untuk turun mengubah setiap kesalahan menjadi pesta. Di sungai predator lain mengintai, buaya, reptil purba ini berbaring diam sempurna, menyatu dengan air keruh. Dalam satu penyeberangan, puluhan zebra bisa menjadi mangsa buaya yang menunggu. Ini adalah perlombaan beresiko tinggi, dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Saat zebra menyeberang saat migrasi, buaya melancarkan serangan secepat kilat, mengatupkan rahang besarnya dengan kekuatan lebih dari 3000 pon per inci persegi, cukup untuk menghancurkan tulang. Zebra telah lama diburu tidak hanya oleh predator, tetapi juga oleh manusia di masa lalu. Ribuan zebra dibunuh tiap tahunnya, demi kulit mereka. Bahkan saat ini perburuan liar masih mengancam beberapa populasi zebra. Untungnya upaya konservasi menghasilkan perbedaan cagar alam, dan tempat perlindungan satwa liar kini melindungi hewan-hewan ini, dan tim penyelamat telah menyelamatkan ratusan zebra yang terluka, merawat mereka hingga hidup kembali. Tapi di luar bertahan hidup, zebra adalah ikon identitas Afrika, terlihat dalam seni, suku, cerita rakyat, dan bahkan pariwisata modern. Setiap tahun lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi negara-negara seperti Kenya, Tanzania, dan Namibia. Sampailah kita di akhir pembahasan tentang zebra. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.